Pelakor dan mantan suami ngemis kerjaan. Kujadikan mereka OB di kantorku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang sudah aku perjuangkan bersama Iqbal selama 10 tahun bisa berakhir dengan begitu kejam. Kami memulai segalanya dari nol, membangun bisnis bersama, merancang impian yang besar, dan membangun rumah tangga yang penuh harapan. Waktu itu, aku percaya sepenuhnya padanya, dan aku pikir tidak ada yang bisa menghancurkan semuanya. Namun, ternyata pengkhianatan datang dari orang yang paling aku percayai. Hari itu, aku menemukan pesan mesra di ponselnya. Pesan yang datang dari Eka, sekretarisnya yang selalu terlihat profesional dan sopan di kantor. Mereka bertukar kata-kata penuh kasih sayang, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Hatiku hancur seketika. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi apa yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Iqbal malah marah kepadaku setelah aku menemukannya. Dia tidak merasa bersalah, malah seolah-olah aku yang membuat masalah. Aku yang terlalu curiga. Mas, bagaimana bisa kamu begitu? Suaraku hampir serak menahan amarah. Eka? Dia sekretarismu. Apa yang kamu pikirkan? Iqbal hanya menatapku dengan pandangan dingin, seolah aku tidak berarti apa-apa lagi. Aku sudah lelah dengan semua ini. Dinda, aku memilih Eka. Dia hamil, dan aku ingin bertanggung jawab. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Hancur? Atau mungkin hanya bingung dengan kenyataan yang baru saja terbuka di hadapanku. Iqbal memilih untuk berpisah begitu saja, meninggalkanku tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku yang selama ini mendampinginya, yang selalu ada di sampingnya, harus menerima kenyataan bahwa aku tidak lebih dari sekadar bagian dari masa lalunya yang harus ditinggalkan. Aku mencoba bertahan, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Setelah perceraian kami, aku harus kehilangan segala-galanya. Bisnisku, yang sebelumnya aku bangun dengan keras, kini berada di tangan Iqbal. Dia mengambil alih segalanya. Akun, properti, dan bahkan nama baik yang kami bangun bersama. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kehilangan suami, atau kehilangan impian yang telah kami buat bersama. Tapi aku tidak mau terpuruk. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus merana. Iqbal dan Eka hidup bahagia dengan kemewahan yang mereka pamerkan di media sosial. Sementara aku harus menghadapi kenyataan pahit yang baru saja menghancurkan dunia yang aku kenal. Aku tahu satu hal, aku harus bangkit. Meskipun itu terasa hampir mustahil. Namun, karma punya cara sendiri untuk berjalan. Seiring berjalannya waktu, Iqbal dan Eka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup yang mereka pilih tidak semudah yang mereka bayangkan. Segala sesuatu yang mereka anggap pasti ternyata bisa hancur begitu saja. Sementara aku, meskipun terluka dan kehilangan, menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa karma akan bekerja dengan sempurna, tanpa aku perlu turun tangan. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Rasanya seperti berjalan di dalam kabut pekat tanpa tahu kemana arah harus kutuju. Aku, yang dulu bisa mengatur puluhan pegawai, yang terbiasa memimpin rapat dengan penuh kepercayaan diri, kini duduk termenung di pojok kamar kos kecil yang bahkan tidak bisa menampung semua kenanganku. Semuanya lenyap dalam sekejap. Bukan hanya harta benda, tapi juga harga diriku, martabatku,
dan seluruh keyakinanku terhadap cinta. Bisnisku hancur begitu saja. Setelah Iqbal mengambil alih semua dokumen legal dan akun utama, aku tidak punya dasar hukum untuk mempertahankan apapun. Ia tahu celahnya, karena kami membangunnya bersama, dan dengan kepercayaanku yang penuh padanya, aku menandatangani dokumen demi dokumen tanpa pernah curiga. Kini, semua itu menjadi senjatanya untuk menghancurkanku. Dan yang paling menyakitkan, dia melakukannya demi perempuan lain. Perempuan yang bahkan dulunya berdiri 1 meter dariku setiap hari di kantor, tersenyum manis, memanggilku Bu Dinda, dan pura-pura hormat padahal menusuk dari belakang. Aku jatuh ke titik terendah. Depresi bukan kata yang cukup menggambarkan betapa gelapnya pikiranku saat itu. Ada malam-malam ketika aku hanya menatap langit-langit, bertanya pada Tuhan kenapa semua ini harus terjadi. Aku kehilangan selera makan, kehilangan semangat untuk bangun pagi, dan mulai menutup diri dari semua orang. Teman-teman mulai menjauh karena mereka tidak tahu harus berkata apa, dan keluargaku, sebaik apapun mereka, tidak bisa menghapus luka yang kutanggung sendirian. Sementara itu, seolah ingin menyiram luka yang belum kering, Iqbal dan Eka sibuk memamerkan kebahagiaan palsu mereka di media sosial. Foto-foto liburan, perhiasan baru, mobil mewah, makan malam romantis di restoran mahal. Semua terpampang di layar ponselku seperti ejekan kejam dari semesta. Aku tahu itu semua adalah hasil dari apa yang seharusnya menjadi milikku juga. Tapi apa daya? Aku tak punya kuasa. Mereka tampak bersinar, sementara aku seperti bayangan yang tertinggal di lorong gelap tanpa cahaya. Namun di tengah kehancuran itu, aku mulai sadar, kalau aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak akan ada yang bisa. Maka dengan sisa tabungan yang tak seberapa, aku mulai berpikir jernih. Aku memutuskan untuk bangkit, meski langkah pertama itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah kulakukan. Aku menjual perhiasan terakhir peninggalan almarhum ibuku. Uangnya kupakai untuk menyewa ruko kecil di pinggir jalan. Disitulah aku memulai semuanya dari awal. Menjual kue-kue homemade dan minuman kekinian yang kubuat sendiri dari resep yang dulu sering kubagikan saat masih bahagia. Tak mudah, memang. Setiap hari aku harus bangun subuh, belanja bahan ke pasar, lalu berdiri dari pagi hingga malam hanya untuk mengejar target agar bisa bertahan. Tapi di antara keringat dan lelah itu, aku merasa satu hal yang tak pernah kurasakan saat bersama Iqbal dulu. Kebebasan. Perlahan tapi pasti, aku menemukan kembali versi diriku yang dulu sempat hilang. Versi Dinda yang kuat, pantang menyerah, dan tidak pernah takut jatuh karena tahu dirinya bisa bangkit lagi. Aku tak tahu kapan karma akan datang untuk mereka. Tapi saat itu, aku berjanji dalam hati, aku akan menata kembali hidupku. Dan jika satu hari nanti aku bertemu mereka dalam keadaan sebaliknya, aku berdiri gagah. Dan mereka tersungkur dalam keterpurukan, aku tidak akan menyentuh mereka. Aku hanya akan tersenyum. Karena pada akhirnya, semesta punya caranya sendiri untuk mengatur keadilan. 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Setiap harinya kulewati dengan kerja keras, keringat, dan air mata. Dari ruko kecil itu, aku membangun bisnis kuliner yang perlahan menarik perhatian. Awalnya hanya beberapa orang yang mampir, tapi mereka kembali dan membawa teman-teman mereka. Rasa puas pelanggan adalah modal terbesar yang kubawa ke hari-hari berikutnya. Aku memperbaiki resep, menata ulang strategi pemasaran, dan belajar dari nol bagaimana cara mengelola bisnis kecil dengan baik. Aku belajar dari kegagalan masa lalu, kesalahan yang membuatku kehilangan segalanya karena terlalu percaya tanpa rencana cadangan. Kini aku lebih berhati-hati, lebih strategis, dan jauh lebih kuat. 1 tahun setelah ruko itu berdiri, aku membuka cabang kedua. Lalu yang ketiga.
Dan entah sejak kapan, aku mulai dilirik oleh investor lokal yang tertarik dengan pertumbuhan bisnis kulinerku. Tapi aku tidak mau cepat puas. Aku tahu dunia usaha tidak hanya tentang makanan. Aku mengingat kembali pengalaman bertahun-tahun membangun bisnis properti bersama Iqbal dulu, lalu pelan-pelan mulai merancang satu impian besar, membangun perusahaan properti atas namaku sendiri. Tanpa embel-embel suami. Tanpa bayang-bayang lelaki yang dulu menginjak-injakku demi cinta palsu. Bulan demi bulan, aku mulai membeli lahan kecil di pinggiran kota. Kuperluas jaringan. Ku kembangkan konsep hunian sederhana dengan sentuhan elegan yang bisa dijangkau oleh pasangan muda. Aku turun langsung ke lapangan. Panas, hujan, kotor, semua kulalui tanpa rasa gengsi. Karena aku tahu, aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Aku sedang membangun kembali harga diriku, identitasku, kehormatanku yang sempat direbut oleh pengkhianatan. Dan saat akhirnya nama perusahaanku, Dinda Property, mulai dikenal, aku berdiri tegak, menatap papan nama kantor pusat yang berdiri megah di tepi jalan utama kota. Di sanalah aku duduk di balik meja CEO, mengenakan jas kerja elegan, memimpin rapat dengan puluhan karyawan yang menghormatiku bukan karena aku istri siapa-siapa, tapi karena aku adalah pemilik, pemimpin, dan pemenang. Di sisi lain aku juga masih mengembangkan usaha kueku. Di saat yang sama, tanpa aku cari tahu, kabar tentang Iqbal dan Eka mulai terdengar. Bisnis mereka yang dulu tampak mewah dan menjanjikan mulai digerogoti dari dalam. Aku tahu betul, Iqbal tidak pernah benar-benar paham manajemen. Ia hanya bisa menjalankan usaha selama aku yang mengatur semua di belakang layar. Dan Eka? Sekadar sekretaris dengan wajah manis tapi tak punya kapasitas apapun untuk memegang peran strategis. Maka saat mereka kehilangan satu demi satu klien, ditinggalkan mitra, dan mulai dililit hutang, aku hanya bisa menatap jauh dari jendela ruang kerjaku, tersenyum tipis. Karma memang lambat, tapi ia tak pernah lupa jalan. Sementara aku perlahan naik ke puncak keberhasilan, mereka justru jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri. Aku tidak perlu membalas. Dunia yang mereka injak dengan sombong itu sekarang yang menertawakan mereka. Dan aku menikmati kebangkitanku dalam diam, dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Karena tidak ada pembalasan yang lebih indah daripada membuktikan bahwa aku bisa bangkit lebih tinggi setelah dijatuhkan begitu dalam. Hari itu langit begitu cerah. Matahari bersinar hangat menyinari jendela kaca kantor pusat milikku. Aku sedang menyelesaikan presentasi untuk proyek kerjasama dengan investor luar negeri ketika sekretarisku, Nia, mengetuk pintu dan berkata dengan nada ragu, "Bu Dinda, ada seorang wanita yang ingin bertemu. Namanya Eka." Seketika, waktu seolah berhenti. Nama itu masih begitu jelas tertanam dalam ingatanku. Dulu ia datang ke kantorku sebagai sekretaris manis dengan dandanan menor, tapi penuh ambisi. Dan kini, setelah 7 tahun berlalu dan luka-luka lama sudah hampir sembuh, tak kusangka dia kembali dalam keadaan yang sangat berbeda. Aku menatap Nia sejenak sebelum berkata, "Suruh dia tunggu di ruang tunggu OB." Aku ingin melihat wajahnya lebih dulu dari balik kaca, menilai apakah takdir benar-benar telah berputar. Saat aku berjalan menuju ruang tersebut, dari balik kaca jendela satu arah, kulihat Eka duduk dengan wajah sayu. Penampilannya jauh dari citra seorang perebut suami yang dulu begitu percaya diri. Kini rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan pakaiannya lusuh. Dia tampak seperti wanita yang habis digilas kerasnya hidup. Sesekali ia menggenggam tangannya sendiri, gelisah, dan menunduk dalam. Ada kantong mata gelap di bawah matanya, bekas lelah yang bukan hanya fisik, tapi juga batin. Dengan langkah tenang,
Aku masuk ke ruangan. Eka terkejut, buru-buru berdiri dan menyambutku dengan senyum kikuk. Bu Dinda, maaf, saya butuh pekerjaan, katanya dengan suara nyaris bergetar. Aku duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki dan menatapnya dalam-dalam. Kerjaan? Tanyaku datar. Dia mengangguk cepat. Mas Iqbal, kami, bisnisnya bangkrut, hutang banyak, dan kami bahkan hampir tidak bisa makan. Anak kami juga butuh sekolah. Suaranya tercekat, tapi aku tetap tenang. Dalam hatiku, aku bukan lagi Dinda yang dulu lemah dan mudah iba. Kini aku Dinda yang tahu betapa keras dunia ini, dan bagaimana rasanya dijatuhkan oleh orang yang kini sedang memohon-mohon di depanku. Baik, kataku akhirnya. Kalau kamu benar-benar butuh pekerjaan, ada posisi kosong. OB, office boo, atau dalam kasusmu, office girl. Mata Eka melebar. Kamu, serius? Tanyanya nyaris berbisik. Aku mengangguk pelan. Tentu saja. Dia menatapku bingung. Aku mendekat sedikit dan berkata dengan nada lembut, namun menusuk. Setiap hari kamu harus bersihkan ruang kerjaku sendiri. Dan toilet direktur. Kamu harus tahu rasanya berdiri di tempat yang dulu kamu injak dengan kesombongan. Eka terdiam, tubuhnya tampak gemetar. Tapi dia tidak punya pilihan. Aku tahu itu. Maka dengan suara parau, ia menjawab, "Baik, Bu, saya terima." Sungguh ironis. Dulu dia datang dengan posisi sebagai sekretarisku, menggoda suamiku, merebut segalanya dariku. Kini dia kembali hanya untuk membersihkan lantai yang kulalui dengan hak tinggi dan martabat yang tak bisa lagi disentuhnya. Setelah ia keluar dari ruangan, aku duduk di kursi kerjaku dan menatap jendela luar. Angin sore berembus lembut, membawa aroma kemenangan yang manis. Takdir memang tidak pernah bisa ditebak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa roda kehidupan memang berputar. Saat kita disakiti, mungkin saat itu kita tak bisa melawan. Tapi ketika waktunya tiba, semesta akan mengembalikan semuanya dengan cara yang paling halus dan paling menyakitkan bagi mereka yang pernah menertawakan luka kita. Hari pertama Eka mulai bekerja sebagai office girl di kantorku adalah momen yang tak akan pernah kulupakan. Ia datang dengan wajah pucat, mengenakan seragam abu-abu yang sudah kusiapkan khusus untuknya. Bukan seragam OB biasa, tapi yang paling longgar dan lusuh. Aku tahu itu kejam, tapi bagiku ini bukan balas dendam semata, melainkan pelajaran yang harus ia nikmati sepenuh hati. Dulu, saat aku menangis sendirian di rumah setelah diceraikan secara sepihak oleh Iqbal karena perempuan ini, tak ada satupun belas kasihan dari mereka. Mereka justru berfoto mesra dan membagikannya di media sosial dengan caption, "Cinta sejati akan menemukan jalannya." Kini lihatlah, cinta sejati itu sedang memegang pel dan ember. Setiap pagi, aku memastikan Eka datang paling awal. Aku minta Nia mencatat jam kedatangannya secara manual. Dan bila ia terlambat semenit saja, aku potong gajinya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan baginya. Yang paling menyakitkan adalah saat aku dengan sengaja menyuruhnya membersihkan sepatu kerjaku yang basah karena hujan. Ia harus jongkok di depan ruanganku, di depan mata para staf yang lewat. Mereka berpura-pura tak melihat, tapi aku tahu, dari tatapan mata dan senyum kecil di sudut bibir, mereka semua tahu siapa Eka sebenarnya. Dan tak satu pun dari mereka menunjukkan simpati. Pernah suatu hari, aku sengaja menumpahkan kopi ke karpet ruanganku, lalu memanggil Eka lewat intercom. "Bawa pel dan ember ke ruang saya. Sekarang." Saat ia masuk, wajahnya semakin tirus, matanya sembab.
Tapi tak ada satupun keluhan keluar dari bibirnya. Ia hanya menunduk dan mulai bekerja, menggosok karpet dengan tenaga yang tersisa. Aku duduk di sofa, menyilangkan kaki sambil menyeruput kopi lain yang kubuat ulang, lalu berkata dengan nada ringan, "Kamu tahu, Eka, tempat ini dulu bersih sekali saat kamu belum datang." Tak ada tanggapan darinya. Tapi aku bisa melihat bagaimana wajahnya memerah karena menahan malu dan amarah. Dan itu belum seberapa. Setiap kali ada rapat besar, aku minta dia menyediakan minuman untuk semua peserta. Tapi tak kuberitahu siapa-siapa bahwa dia dulunya adalah istri bos mereka yang kini bangkrut. Biarkan mereka mengenalnya dari mulut Eka sendiri. Biarkan rasa malu tumbuh perlahan dari dalam dirinya. Bukan karena dipermalukan, tapi karena sadar bahwa ia sudah jatuh terlalu dalam. Satu waktu, saat aku dan beberapa staf makan siang di pantry, aku sengaja menjatuhkan sendok ke lantai dan memanggilnya. "Eka, bersihkan ini," kataku tanpa menatapnya. Ia datang dan jongkok, membersihkan dengan lap. Lalu salah satu staf baru yang tidak tahu siapa Eka sebenarnya, berkomentar polos, "Bu Dinda, kasihan Obe ini, kayaknya lelah banget." Aku hanya tertawa pelan dan menjawab, "Kalau lelah cuma karena ngepel, berarti dulu dia hidup terlalu nyaman." Eka tak berkata apa-apa, hanya kembali ke ruangannya dengan kepala tertunduk. Penghinaan-penghinaan kecil seperti itu kulakukan bukan karena aku kejam, tapi karena aku ingin dia merasakan, satu persatu, potongan rasa sakit yang dulu aku telan sendiri. Eka pikir dia bisa merebut hidupku dan hidup bahagia? Tidak. Hidup akan membawanya kembali ke tempat terendah. Dan kali ini, akulah yang mengatur siapa yang duduk, siapa yang berdiri, dan siapa yang harus merangkak demi sesuap nasi. Disinilah permainannya dimulai. Dan Eka baru saja masuk ke babak pertamanya. Hari itu aku sedang duduk di ruanganku, menikmati sore yang lengang sambil mengecek laporan mingguan ketika Nia tergopoh-gopoh mengetuk pintu. "Bu, maaf, ada yang memaksa masuk," katanya penting. Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" tanyaku. Dia bilang, "Pak Iqbal." Hatiku berdebar, bukan karena rindu, tapi karena geli. Sudah lama aku mendengar desas-desus bahwa bisnisnya bangkrut dan hidupnya makin sengsara. Tapi ini pertama kalinya dia muncul langsung di hadapanku sejak kami bercerai. Aku mengangguk pelan. "Biar masuk." Tak lama kemudian, pintu terbuka dan masuklah sosok laki-laki yang pernah menjadi suamiku. Tapi kini, wajahnya tak lagi segagah dulu. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kerutan muncul di dahi, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat di ruang sidang perceraian. Tanpa basa-basi, ia berdiri di hadapanku dan berkata dengan nada tinggi, "Kamu sengaja, ya? Kamu sengaja permalukan Eka." Aku tidak bereaksi. Aku hanya menyandarkan punggungku ke kursi, menatapnya dengan senyum kecil. "Permalukan?" ulangku pelan. "Aku memberinya pekerjaan, sesuatu yang tak bisa kamu lakukan. Seharusnya kamu berterima kasih." Ia mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. "Dia istri saya, Dinda. Kamu memperlakukannya seperti sampah." Mendengar kalimat itu, aku tertawa kecil, lalu bangkit dari kursiku dan berdiri tepat di depannya. "Lucu. Dulu kamu meninggalkan aku, istri sahmu, demi dia. Tanpa uang, tanpa penjelasan. Kau biarkan aku dihancurkan. Dan sekarang, kamu datang ke sini untuk membelanya." Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. "Atau jangan-jangan, kamu hanya malu karena dia jadi OB dan semua orang tahu kalian kini cuma sepasang pecundang?" Iqbal terdiam. Rahangnya mengeras. Ia mencoba membalas dengan tatapan tajam,
tapi matanya tak bisa menyembunyikan kepanikan. Mungkin dia sudah mendengar dari Eka tentang apa saja yang kulakukan padanya di kantor. Tentang sepatu kotor, lantai toilet, dan gelas kopi yang harus diantar berkali-kali. Dan kini egonya sebagai pria, sebagai suami, dan sebagai mantan bos sedang dihancurkan pelan-pelan. Aku minta kamu berhenti menyiksanya. Pecat dia, katanya akhirnya dengan suara keras. Aku tertawa. Pecat? Ulangku seakan pertanyaannya adalah lelucon. Kamu pikir ini perusahaan mainan? Kami punya sistem. Eka punya kontrak kerja. Dan kalau dia berhenti sebelum kontraknya selesai, dia harus bayar penalti. Bisa. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya dan berkata pelan tapi tajam. Atau kamu yang mau bayarin penalti itu? Di tengah semua hutangmu. Dia tampak limbung. Nafasnya mulai memburu. Aku akan lapor ke serikat pekerja, ancamnya. Tapi aku tetap tenang. Silakan. Tapi jangan lupa, Eka kerja di sini atas permintaan dia sendiri. Dan semua dokumennya sah. Jadi kalau kamu mau main kasar, aku juga bisa buka kartu. Termasuk soal penggelapan pajak kalian dulu. Masih ingat? Iqbal terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya berubah pucat. Aku bisa melihat jelas bagaimana kalimat terakhirku menghantamnya tepat di ulu hati. Sekarang keluar dari kantorku, kataku sambil menunjuk ke pintu. Sebelum aku benar-benar berubah pikiran dan menjadikanmu OB juga. Ia berdiri terpaku sejenak, lalu perlahan melangkah mundur. Pintu tertutup di belakangnya. Aku kembali duduk, memutar kursiku menghadap jendela besar yang memperlihatkan kota di luar sana. Hari itu, langit tampak terang. Angin sore menyusup masuk lewat celah-celah. Dan aku hanya bisa tersenyum puas. Dulu aku adalah korban. Tapi kini, aku adalah hakim. Dan karma, rupanya, sangat suka bekerja sama denganku. Setelah pertemuan panas itu dengan Iqbal, suasana kantor tak banyak berubah. Kecuali satu hal. Eka mulai datang bekerja dengan wajah yang semakin kusut, tubuhnya semakin kurus, dan semangat yang jelas-jelas sudah dikubur entah di mana. Aku tak perlu menyuruhnya lagi untuk membersihkan ruanganku lebih lama dari seharusnya. Dia sendiri seperti tahu, posisinya sekarang bukan lagi istri mantan bos besar, tapi sekadar petugas kebersihan yang tak bisa lari dari kenyataan. Dan kenyataan itu sedang menggigitnya dari segala arah. Aku mendapatkan kabar dari beberapa kenalanku di dunia bisnis. Orang-orang yang dulu segan pada Iqbal kini justru membicarakannya dengan nada kasihan yang penuh kepalsuan. Kasihan? Ya, si Iqbal sekarang katanya dikejar debt collector terus. Ujar salah satu rekan bisnis saat kami makan malam. Aku hanya tersenyum, mengangkat gelasku sambil berkata ringan, karma memang selalu tepat waktu, ya. Ternyata benar. Hutang Iqbal bukan hanya dari pinjaman bank untuk modal usaha, tapi juga dari investor pribadi yang merasa tertipu karena laporan keuangan yang dipoles. Saat bisnis mereka mulai goyah, Iqbal sempat coba gali lubang tutup lubang. Tapi lubang yang digali terlalu dalam. Dan sekarang, lubang itu menelannya bulat-bulat. Debt collector datang ke rumahnya hampir setiap hari, meneriakkan namanya dari luar pagar sambil memukul-mukul gerbang. Eka? Ia hanya bisa menangis diam-diam di dalam rumah, menahan malu dari tetangga yang menonton seperti sedang menyaksikan sinetron gratis. Kehidupan mewah yang dulu mereka banggakan perlahan lenyap. Mobil mewah dijual, perhiasan Eka disita, bahkan rumah mereka sudah dalam proses sitaan. Aku tahu itu semua karena aku menyuruh seseorang untuk memantau dari jauh. Bukan karena aku belum move on,
Justru sebaliknya. Aku ingin menyaksikan akhir dari film tragis yang pernah mereka mulai dengan bangga. Dulu mereka tampil mesra di media sosial, menulis caption tentang cinta yang tak terhalang waktu dan pengorbanan. Sekarang, akun mereka tak pernah aktif lagi. Dan jikapun sesekali aktif, hanya muncul story Eka sedang makan mie instan di dapur sempit. Yang membuatku benar-benar tahu bahwa karma sedang bekerja dengan sempurna adalah ketika Eka mulai mengeluh diam-diam. Aku tahu dari Sari, cleaning service senior yang sering kerja bareng Eka. Bu, Eka itu suka ngedumel kalau udah lembur. Katanya capek, gaji pas-pasan, suaminya nganggur, tapi dia yang harus cari makan. Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Kalau dia nggak kuat, dia boleh berhenti. Tapi mungkin lebih baik dia tetap di sini daripada tidur di emperan. Jawabku tenang. Aku tidak menampar, tidak menghina secara langsung. Tapi aku menciptakan situasi di mana hidup sendiri yang mengajar mereka pelajaran yang tak pernah mereka pelajari saat sedang di atas. Eka tidak bisa keluar dari pekerjaannya karena aku pegang kontraknya. Iqbal tak bisa melindunginya karena ia sendiri tak bisa melindungi dirinya. Dan lebih menyedihkan lagi, perlahan tapi pasti, mereka mulai saling menyalahkan. Ada hari ketika Eka masuk kantor dengan mata bengkak, mengenakan lengan panjang meski cuaca panas. Aku tak menanyakan apa-apa, tapi aku tahu. Mereka mulai bertengkar di rumah. Mungkin Iqbal kecewa karena merasa ditipu dengan kebohongan tentang anak. Mungkin Eka frustasi karena merasa dijebak dalam hidup yang jauh dari glamor. Tapi yang pasti, hidup mereka tak lagi tentang cinta dan janji bahagia. Hidup mereka kini tentang bertahan. Dan setiap langkah mereka hanya memperdalam jejak penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku hanya duduk di singgasanaku, menyaksikan pertunjukan yang kutulis dengan rapi. Karma mulai berlari, dan aku hanya tinggal menunggu ia menyelesaikan maratonnya dengan kejam. Setelah berminggu-minggu membiarkan Eka bekerja sebagai cleaning service di kantor utama, menyapu lantai tempat para manajer berlalu lalang dan membersihkan toilet yang tak pernah sepi, aku mulai merasa itu terlalu ringan. Ia masih bisa duduk di ruang istirahat, masih bisa menghindar sebentar-sebentar jika sedang malas. Dan sebagai seseorang yang pernah menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah, kurasa itu belum cukup. Aku ingin ia merasakan benar-benar menjadi sosok yang tak punya pilihan, tak punya ruang untuk bernapas. Maka kutandatangani satu surat pemindahan divisi. Di atas kertas, itu hanyalah rotasi kerja biasa. Tapi semua staf tahu bahwa lokasi baru yang akan kutugaskan padanya adalah neraka kecil, yang bahkan OB senior pun sering mengeluh bila ditempatkan di sana. Gedung baru perusahaan kami sedang dalam tahap akhir konstruksi, dan masih penuh debu semen, lantai yang belum rapi, serta ruangan-ruangan yang panas karena belum terpasang pendingin. Para pekerja konstruksi bekerja siang malam, dan siapapun yang ditugaskan di sana harus siap berhadapan dengan bau cat, puing bangunan, dan jadwal kerja yang tak kenal waktu. Eka, panggilku suatu pagi ketika dia tengah mengepel di dekat ruanganku. Ia menghentikan gerakannya, menunduk seperti biasa. Mulai besok, kamu saya pindahkan ke gedung baru. Kita butuh OB tambahan di sana. Aku menatap wajahnya yang mulai pucat. Tapi Bu, saya. Tidak ada tapi, potongku dengan senyum tipis. Kalau kamu menolak, silakan ajukan pengunduran diri. Tapi tentu saja, kamu tahu konsekuensinya, kan? Aku tak perlu menyebut penalti kontrak, karena wajahnya sudah berbicara. Ia tahu, dan dia tak punya pilihan. Keesokan harinya, aku datang pagi-pagi ke kantor dan melihat dari jauh Eka berdiri di depan gedung baru itu. Rambutnya dikuncir asal-asalan, wajahnya masih mengantuk,
dan tubuhnya tampak menggigil meski matahari belum tinggi. Ia membawa ember besar dan beberapa kain pel. Aku sengaja tidak memberinya alat pel modern seperti OB di gedung utama. Biar ia tahu, ini bukan tentang keadilan. Ini tentang pelajaran. Hari demi hari berlalu. Eka mulai jarang terlihat di kantor pusat. Tapi kabar tentangnya terus datang melalui staf proyek dan mandor lapangan. Bu Eka sering jatuh pingsan. Bu, panas di dalam sana luar biasa, ujar salah satu staf. Dia juga harus lembur sampai malam kalau ada rapat manajemen yang mendadak, tambah yang lain. Aku hanya menanggapi dengan kalimat dingin. Kalau tak kuat, dia boleh berhenti. Tidak ada yang memaksa. Tapi justru itulah ironi yang paling manis. Dia tetap bertahan. Entah karena takut aku benar-benar akan menyeretnya kerana hukum soal kasus keuangan masa lalu, atau karena ia benar-benar sudah tidak punya tempat lain untuk bergantung. Ia menanggung semuanya sendiri, sementara Iqbal tak pernah sekalipun terlihat datang menjemput atau mengantar. Dulu mereka selalu muncul berdua di restoran mahal. Sekarang, Eka pulang malam-malam dengan tubuh lelah, membawa nasi bungkus sisa makan siang untuk dimakan di kos-kosan kecilnya. Aku tahu ini kejam. Tapi aku juga tahu, mereka jauh lebih kejam dulu saat menyingkirkan aku dari hidup yang kubangun bersama Iqbal selama 10 tahun. Sekarang, aku memegang kendali penuh. Setiap langkah Eka di gedung itu terjadi atas perintahku. Setiap keringat yang menetes dari dahinya adalah akibat langsung dari keputusan yang ia buat dulu, saat memilih merusak rumah tangga orang lain. Dan di tengah semua itu, aku merasa damai. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak perlu berteriak atau membalas dengan cara kotor. Aku hanya perlu menjadi bos yang tegas, dan membiarkan nasib mengeksekusi dengan lebih elegan. Karena kadang, balas dendam terbaik bukanlah membalas, tapi menunjukkan bahwa mereka tak lagi punya kuasa, bahkan atas tubuh dan waktu mereka sendiri. Kupikir tak ada lagi kejutan dari masa lalu yang bisa membuatku terkejut. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan kehancuran yang pernah Iqbal dan Eka timpakan padaku. Tapi nyatanya, semesta masih menyimpan satu kartu as yang tak kusangka-sangka. Anak yang dulu digembar-gemborkan sebagai hasil cinta Iqbal dan Eka, ternyata bukan darah daging Iqbal sama sekali. Semua ini terungkap saat aku menerima telepon dari seorang kenalanku yang bekerja di laboratorium swasta. Seseorang yang secara kebetulan menangani proses tes DNA yang dilakukan Iqbal. "Dinda, kau masih ingat Iqbal dan Eka?" katanya, membuka pembicaraan. Aku tertawa kecil. Tentu saja. Aku melihat mereka setiap hari, di lantai bawah kantor. Dia diam sejenak sebelum menambahkan, anak mereka, bukan anak kandung Iqbal. Tes DNA-nya menunjukkan hasil negatif mutlak. Aku membeku. Sekian tahun aku mengira bahwa alasan Iqbal meninggalkanku adalah karena Eka mengandung anaknya. Anak itu menjadi kartu truf utama yang membuat Iqbal meninggalkanku tanpa ragu. Dan sekarang, semua yang ia pertaruhkan, semua yang ia korbankan, ternyata hanya berdasarkan kebohongan terbesar yang pernah ia telan bulat-bulat. Tentu saja aku menyelidikinya lebih lanjut. Aku punya orang-orang yang bisa bergerak diam-diam. Dari mereka, aku tahu kalau Iqbal diam-diam mulai curiga sejak anak itu mulai tumbuh besar. Tak ada kemiripan sedikit pun dengannya. Rambut, bentuk wajah, warna kulit, bahkan golongan darah anak itu tak sesuai. Dalam diam, Iqbal mulai mencari jawaban. Dan jawaban itulah yang menjadi api terakhir yang membakar sisa-sisa hidupnya yang sudah hancur. Saat kebenaran itu sampai padanya, Iqbal tak bisa menahan emosinya. Ia mengamuk di rumah kontrakan mereka, memecahkan gelas, membanting kursi, dan mengusir Eka dari rumah.
Warga sekitar menyaksikan semua itu dengan tatapan penuh kasihan, atau mungkin kepuasan. Eka berteriak, menangis, memohon ampun, tapi Iqbal sudah tak peduli. Dia merasa dikhianati 2 kali. Pertama oleh Eka, dan kedua oleh dirinya sendiri, karena begitu mudah percaya dan mengorbankan istri sahnya demi wanita yang hanya memanfaatkannya. Kabar itu menyebar cepat, seperti bara yang menjalar di atas tumpukan jerami kering. Tak butuh waktu lama hingga seluruh staf kantor tahu, meskipun tak ada yang berani membicarakannya secara langsung di depanku. Mereka hanya saling bertukar pandang ketika Eka datang dengan mata bengkak dan wajah penuh luka emosi. Dia sekarang tak hanya menjadi bahan bisik-bisik karena statusnya sebagai mantan istri bos yang kini jadi OB. Tapi juga karena kebohongannya yang selama ini menjadi fondasi kehidupannya bersama Iqbal ternyata palsu. Aku hanya menyaksikan dari kejauhan. Tidak perlu tertawa keras, tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya menyusun laporan dari balik meja, sambil sesekali mengintip dari jendela kaca besar ruanganku. Eka membersihkan kaca di lantai bawah seperti biasa, dengan gerakan lambat dan wajah penuh kelelahan. Tapi kini, matanya bukan lagi mata seorang wanita yang keras kepala atau penuh harga diri. Itu mata seorang wanita yang tahu, dunianya telah benar-benar runtuh. Dan Iqbal? Sejak malam itu, ia tak pernah terlihat lagi. Kontrak rumahnya dibatalkan, dan menurut kabar dari rekan informanku, ia kini tinggal menumpang di rumah temannya di pinggiran kota. Ia menjual sisa barang-barang pribadinya demi makan sehari-hari. Dulu dia pria penuh percaya diri, mendongak ke langit dengan senyum bangga. Sekarang, ia berjalan menunduk, tak tahan menatap siapapun di jalan. Rahasia itu telah membuka lembaran baru dari drama hidup mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah, semua yang mereka perjuangkan ternyata berdiri di atas kebohongan yang rapuh. Kini, tak ada cinta, tak ada kepercayaan, tak ada anak yang bisa menjadi pengikat. Yang tersisa hanyalah 2 orang pecundang, yang terlalu rakus mengejar dunia, hingga tak sadar bahwa mereka sedang menggali kuburan untuk diri mereka sendiri. Dan di kejauhan, aku masih berdiri tegak, menyaksikan semuanya sebagai saksi hidup dari karma yang bekerja dengan akurat. Setelah ditinggal dari rumah oleh Iqbal, Eka benar-benar tak punya tempat untuk kembali. Keluarganya yang dulu sempat ia banggakan tak mau ikut campur. Mungkin malu, mungkin lelah, atau mungkin memang sejak awal mereka sudah tak pernah setuju dengan hubungannya bersama Iqbal. Satu persatu pintu tertutup untuknya. Teman-temannya yang dulu sibuk memuji gaya hidupnya di media sosial, telah lenyap entah kemana. Tak ada yang sudi membantunya. Dunia yang dulu ia anggap sebagai miliknya, kini berubah menjadi penjara sunyi yang tak memberinya secuil pun harapan. Aku tahu semua itu. Aku tahu Eka sekarang tinggal di sebuah kos-kosan kumuh di gang sempit dekat pasar. Informan dari staf HRD mengabarkan hal itu padaku dengan raut wajah campur aduk antara iba dan geli. Kos itu bahkan tak punya kamar mandi dalam. Ia harus berbagi kamar mandi dengan 7 penghuni lain yang semuanya buruh pasar. Dan untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya, Eka harus mengencangkan ikat pinggang. Nasi bungkus murah, sabun cuci piring yang dicampur air agar lebih irit. Bahkan kadang dia hanya makan kerupuk dan air gula. Tapi disinilah bagian paling ironisnya. Aku, perempuan yang dulu dia sakiti, justru menawarkan solusi. Tentu saja bukan solusi yang membuatnya tersenyum. Tapi solusi yang membuatnya benar-benar terikat, makin tak berdaya. Aku memanggilnya ke ruanganku, untuk pertama kalinya setelah insiden ditinggalkan itu. Ia datang dengan wajah lesu, langkah lunglai, dan mata yang menyimpan letupan luka yang terlalu dalam. Ia tak berani menatap mataku terlalu lama. Mungkin takut.
Mungkin malu. Kalau kamu sudah tak punya tempat tinggal, aku bisa bantu, kataku, duduk anggun di balik meja kerjaku. Gudang belakang kantor masih kosong. Memang pengap dan sempit, tapi lumayan untukmu dan anakmu daripada tidur di lantai kos murahan, kan? Ia hanya diam. Bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan, syaratnya satu, kamu tetap kerja di sini. Obe tetap. Bersihkan kantor, bersihkan toilet, dan jangan pernah telat. Terima kasih, Bu, ucapnya akhirnya, lirih, hampir seperti gumaman. Aku menatap wajahnya yang dulu selalu diselimuti make up mahal, kini tampak polos, kusam, dan menyedihkan. Ini bukan lagi Eka yang menggoda suamiku dulu dengan parfum mahal dan blus ketat. Ini Eka yang ditinggal, dihina, dan kini terpaksa bernaung di bawah belas kasihanku. Gudang itu memang tak layak disebut tempat tinggal. Tapi aku biarkan dia menggunakannya. Ada satu kasur tipis bekas yang kuberikan padanya. Sebuah kipas kecil yang sudah rusak sebagian. Dan sebuah lampu gantung yang suka mati sendiri. Tapi Eka menerimanya tanpa protes. Dia tahu, tak ada orang lain di dunia ini yang mau memberinya ruang. Hanya aku. Dan aku tak memberinya ruang karena kasihan. Aku memberinya ruang agar ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tak diinginkan. Setiap malam, saat aku pulang naik mobil mewahku, aku tahu Eka ada di gudang belakang itu, duduk di lantai dingin, memandangi langit-langit bocor, dan bertanya-tanya, bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Dulu ia ratu di sisiku. Sekarang, bahkan seekor tikus pun lebih bebas daripada dirinya. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada Iqbal yang datang mencarinya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada upaya untuk menebus semua ini. Hanya keheningan. Hanya kehampaan. Sementara aku tidur dengan nyenyak. Karena akhirnya, orang yang menghancurkan hidupku, sekarang tahu rasanya hancur berkeping-keping. Dan bukan oleh tanganku, tapi oleh tangannya sendiri. Sejak malam itu, malam di mana kebenaran tentang anak Eka terbongkar dan pertengkaran hebat meledak di rumah kontrakan mereka, Iqbal seperti lenyap di telan bumi. Tak ada kabar, tak ada jejak, bahkan Eka pun tak tahu kemana mantan suaminya pergi. Aku tidak langsung peduli, tentu saja. Tapi rasa penasaranku, bukan karena cinta, melainkan karena keinginan untuk tahu akhir dari kisah seorang pengkhianat, membuatku diam-diam menyuruh orang-orangku mencari tahu keberadaannya. Butuh beberapa hari, hingga akhirnya seorang kenalan dari kalangan buruh pelabuhan mengirimiku foto. Seorang pria bertopi lusuh dan pakaian dekil tengah mengangkat karung beras dari kapal ke truk kontainer. Bahunya tampak miring, punggungnya bungkuk, dan wajahnya tak lagi menyimpan kesombongan. Aku tak percaya saat pertama melihatnya. Itu Iqbal, mantan suamiku. Pria yang dulu suka bicara soal properti, saham, dan keuntungan. Pria yang pernah meninggalkanku demi sekretarisnya, kini hanya seorang kuli pelabuhan. Kupandangi foto itu berulang kali. Ada perasaan aneh yang merayap di dalam diriku. Bukan simpati, bukan iba, tapi semacam konfirmasi dari alam semesta bahwa setiap luka yang kuterima dulu sedang dibayar tunai satu persatu. Konon katanya, Tuhan tak pernah tidur. Dan inilah buktinya. Menurut informasi yang kuterima, Iqbal kini tinggal di barak buruh, bersama 10 lelaki lain yang sama-sama bekerja serabutan. Mereka tidur di lantai dengan alas tikar, berbagi satu kompor kecil, dan makan dari nasi bungkus sisa yang didiskon di warung dekat pelabuhan. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk makan dan bertahan hidup. Kadang, kalau sedang apes,
Ia harus kerja 2 shift demi menutup biaya obat karena kesehatannya mulai menurun. Kulitnya gosong karena panas, tangannya kapalan, dan sendi-sendinya sering nyeri karena beban berat yang ia angkat. Dan yang paling menyedihkan, tak ada yang tahu siapa dia dulunya. Tak ada yang tahu bahwa Iqbal pernah duduk di balik meja kaca, mengenakan jas mahal, menyetir mobil Eropa, dan pernah punya istri yang setia membantunya membangun bisnis dari nol. Di pelabuhan, dia hanya Bang Iqbal, kuli baru yang jarang bicara dan selalu tampak murung. Aku tidak pernah menghubunginya, tidak pernah mengusik, tidak pernah menyindir di media sosial. Bagiku, ini bukan tentang membalas dengan tangan, tapi membalas dengan tak melakukan apapun. Karena kadang, membiarkan seseorang tenggelam dalam hasil dari pilihannya sendiri adalah balas dendam paling elegan. Dan biar aku yang menjadi saksinya. Stafku pernah iseng bertanya, "Bu, kenapa nggak sekalian tarik Pak Iqbal kerja juga di sini, jadi OB kayak Eka?" Aku hanya tersenyum. Aku belum memutuskan saat itu. Belum. Sampai satu malam aku melewati pelabuhan itu karena urusan bisnis properti yang mengharuskanku survei area pelabuhan untuk proyek pergudangan. Aku melihat Iqbal dari balik kaca mobil. Ia sedang duduk bersandar di troli besi, napasnya berat, dan wajahnya penuh peluh. Aku tahu dia melihat mobilku, tapi dia cepat-cepat menunduk. Mungkin berharap aku tak mengenalinya. Tapi aku mengenalnya, terlalu mengenalnya. Saat itu, aku tahu, sudah saatnya aku membuka bab selanjutnya. Bab di mana mereka berdua, Eka dan Iqbal, berdiri berdampingan lagi, tapi bukan sebagai pasangan yang memamerkan kemewahan. Melainkan sebagai 2 sosok hina yang menanggung akibat dari keputusan bodoh mereka. Dan bab itu akan segera kubuka. Aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah aku lakukan kepada Iqbal dan Eka. Mereka berdua telah begitu banyak mengkhianatiku, menghancurkan hidupku, dan membuat segala yang kucintai runtuh sekejap mata. Tapi meskipun aku bisa merasa puas melihat mereka jatuh, aku tahu ada satu langkah lagi yang harus aku ambil untuk benar-benar menyelesaikan kisah ini. Salah satu langkah terakhir yang tak hanya menyakitkan bagi mereka, tetapi juga akan mengingatkan mereka pada siapa aku sebenarnya. Dan langkah itu adalah dengan memberikan pekerjaan pada Iqbal, mantan suamiku, di perusahaanku. Di tempat yang sama di mana dulu dia pernah duduk dengan penuh kebanggaan, membicarakan rencana besar dan impian tinggi. Kini, dia harus berdiri di belakang meja kecil, mengenakan seragam OB, dan melakukan pekerjaan yang jauh dari bayangannya dulu sebagai CEO yang sukses. Aku memanggilnya untuk bertemu di kantor, tempat di mana dia dulu begitu gagah. Wajahnya pucat, matanya lelah, dan kulitnya tampak lebih keriput daripada yang aku ingat. "Iqbal," kataku, menyebut namanya dengan nada yang hampir tak terdengar emosional. "Kamu harus datang ke kantor sekarang. Aku punya pekerjaan untukmu." Iqbal berdiri di depan pintu ruanganku, terlihat ragu-ragu, seolah tidak tahu harus berkata apa. Bagiku, melihatnya seperti ini sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Aku tahu ia ingin menolak, ingin mempertahankan sisa harga dirinya yang kian menipis. Tapi aku hanya memandangnya dengan tatapan datar, yang lebih menekannya untuk menerima kenyataan. "Apa yang kamu inginkan, Dinda?" ujarnya pelan, suaranya serak. Aku bisa mendengar keputusasaan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, aku hanya tersenyum dingin. "Yang kamu butuhkan, Iqbal," jawabku tanpa ragu, "adalah pekerjaan. Kamu butuh uang untuk bertahan hidup, dan aku punya pekerjaan untukmu." Aku tahu dia sangat terkejut, bahkan mungkin merasa dipermalukan. Tapi saat itu, aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya.
Aku ingin dia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari, terjebak dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Jadi, aku memberinya pekerjaan sebagai office boy, OB, di perusahaanku. Bukan hanya di bagian yang mudah, tapi di bagian yang benar-benar menguras tenaga dan harga diri, membersihkan seluruh ruangan, mengatur kopi untuk semua staf, bahkan membersihkan toilet jika diperlukan. Dan seperti yang aku duga, Iqbal tak bisa menahan rasa malu dan frustasi yang mengalir dalam dirinya. Dia datang dengan wajah penuh kekesalan, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Aku tak memberinya pilihan lain. Aku ingin dia merasa apa yang aku rasakan selama ini. Bagaimana rasanya diperlakukan dengan hina. Bagaimana rasanya menjadi orang yang tak penting. Begitu rendahnya posisi yang dia jalani sekarang, dia harus berjalan menyusuri lorong kantor yang dulu penuh dengan prestasi, hanya untuk membersihkan ruanganku. Hari pertama bekerja, aku melihatnya berdiri canggung di depan pintu, memegang kain pel dengan ragu-ragu. Beberapa staf yang tahu siapa dia hanya bisa menatapnya dengan tatapan heran, dan kadang dengan bisikan kecil di sudut ruangan. Mereka tidak percaya mata mereka. Pria yang dulu menghina orang lain kini terpaksa bekerja sebagai OB. Aku bisa melihat jelas rasa sakit di matanya. Tapi aku juga tahu dia tak akan berkata apa-apa. Di depan semua orang, dia hanya bisa menerima kenyataan itu, karena tak ada jalan keluar. Di saat yang sama, Eka juga masih bekerja sebagai OB di perusahaan yang sama. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka hidup dengan sedikit kemudahan? Mereka harus merasakan pahitnya hidup yang penuh dengan konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan mereka. Eka tak lebih baik dari Iqbal. Dia hanya seorang wanita yang terjebak dalam takdir buruknya, terpaksa berurusan dengan karma yang sama beratnya dengan yang Iqbal alami. Mereka berdua kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Hari-hari berlalu, dan tak ada satu hari pun yang bisa Iqbal dan Eka lewati tanpa merasa terhina. Mereka bekerja berdampingan sebagai OB, membersihkan meja-meja staf yang dulu mereka anggap remeh. Mereka harus mendengarkan ocehan orang-orang yang dulu takut pada mereka, kini malah menertawakan mereka di belakang. Setiap kali Iqbal melihatku, aku hanya tersenyum tipis. Tidak perlu kata-kata. Tidak perlu penjelasan. Semua sudah jelas. Dan meskipun Iqbal berusaha menutupi rasa malunya, aku tahu dalam hati kecilnya, dia merasa lebih hina dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Semua yang dulu dia anggap bisa dibeli dengan uang kini, hanyalah kenangan yang tak bisa dia raih lagi. Ini adalah pembalasan terakhir yang kulakukan. Bukan untuk balas dendam kecil, tapi untuk memberi mereka pelajaran besar. Bahwa dalam hidup, karma akan datang tanpa terkecuali. Dan aku, sebagai bagian dari itu, hanya bisa menikmati pemandangan saat mereka dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Eka mulai merasa terjebak dalam hidupnya. Ia yang dulunya hidup dengan segala kemewahan, yang tak perlu memikirkan harga barang, kini harus berjuang untuk mendapatkan segalanya. Setiap hari, ia bangun dengan rasa takut tak bisa bertahan, takut akan masa depannya yang gelap, takut kalau rahasia besar yang selama ini disembunyikan akan terbongkar. Satu hal yang pasti, hidupnya kini tak lagi seperti dulu. Dulu, ia bisa menikmati uang yang mudah didapat, perjalanan liburan yang mewah, dan makan di restoran terbaik. Sekarang, ia hanya bisa melihat tumpukan pekerjaan yang semakin menumpuk di mejanya, dan aroma busuk dari toilet yang harus ia bersihkan. Semua itu adalah bagian dari karma yang kini harus ia tanggung. Namun, Eka tak bisa bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Setiap kali ia menatap cermin di ruang kantor yang kecil dan sempit itu, ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu sering dipoles dengan makeup tebal kini terlihat kusam,
matanya lelah, dan bibirnya kering. Ia berusaha untuk tetap tersenyum kepada rekan kerja, namun semua orang bisa melihat bahwa senyum itu dipaksakan. Ia bukan lagi Eka yang dulu, yang penuh percaya diri dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Kini, ia hanya seorang OB yang harus mengikuti perintah, membersihkan meja, mencuci piring kotor, dan berlarian dari satu tempat ke tempat lain dengan peluh yang terus menetes. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, ketika semua orang pulang, Eka terbaring di gudang kantor. Di sana, dia sering terjaga, memikirkan jalan keluar, bertanya-tanya apakah ada cara untuk keluar dari lingkaran setan yang menjeratnya. Keinginan untuk kabur mulai tumbuh, seiring dengan rasa sesak yang semakin menumpuk di dadanya. Namun, ia tahu bahwa kabur bukanlah solusi. Ia tak punya uang, tak punya tempat tujuan yang jelas, dan yang terpenting, ia tahu bahwa jika ia berhenti bekerja, semua akan hancur. Semua yang selama ini ia coba bangun, sekecil apapun, akan runtuh dalam sekejap. Namun, rasa takut dan keputusasaan terus menguasainya. Dalam salah satu malam yang gelap, saat hujan turun deras, Eka membuat keputusan yang nekat. Ia berencana untuk melarikan diri, berharap bisa menemukan kehidupan baru yang jauh dari Dinda dan perusahaannya. Ia mulai merencanakan semuanya dengan hati-hati. Ia berpikir untuk kabur keluar kota, mencari pekerjaan di tempat lain, mungkin di sebuah restoran atau hotel yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Tapi rencananya selalu terhalang oleh kenyataan bahwa ia tidak punya uang untuk bertahan hidup dengan anaknya di tempat yang jauh. Dan satu-satunya tempat yang bisa memberinya sedikit kenyamanan hanyalah kantor Dinda. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Eka mengemas barang-barangnya dengan cepat. Ia berencana untuk keluar melalui pintu belakang kantor, tanpa ada yang tahu. Hanya sedikit barang yang ia bawa, beberapa pakaian, dan uang yang ia kumpulkan dari gajinya yang tak seberapa. Ia berpikir kalau bisa bertahan di luar kota, ia mungkin bisa melupakan masa lalu dan membangun kembali hidupnya. Ia ingin bebas dari cengkeraman Dinda dan semua orang yang selama ini menertawakannya. Namun, tepat saat Eka menginjakkan kaki di luar pintu belakang kantor, seseorang memanggilnya. "Dinda." Suaranya dingin dan memerintah. Tanpa memberi kesempatan untuk melanjutkan langkahnya, Dinda sudah berdiri di depannya, menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan, Eka?" tanya Dinda dengan nada yang tak bisa dibantah. Eka terkejut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Saya hanya butuh waktu untuk berpikir," jawabnya, berusaha meyakinkan Dinda bahwa ia tidak sedang merencanakan apapun yang buruk. Tapi Dinda tak mudah tertipu. Ia sudah mengamati Eka selama berhari-hari. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba, kebiasaan berlarian dengan tergesa-gesa, dan sering melamun di tempat-tempat sepi. Semuanya memberi petunjuk bahwa Eka sedang mencoba melarikan diri. Dinda tersenyum tipis. Tatapan matanya tajam dan penuh penghinaan. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tanpa konsekuensi? Tanpa aku yang tahu?" Eka tidak bisa menjawab. Dia hanya diam, menundukkan kepala. Ada rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Ia tahu Dinda bukan orang yang mudah dibohongi. Setiap langkahnya selalu terhitung. Setiap gerakan selalu diawasi dengan cermat. Dinda sudah mengetahui apa yang sedang ia rencanakan. Dan sekarang, Dinda akan membuatnya membayar untuk keputusan nekat itu. "Jangan coba-coba kabur, Eka," kata Dinda dengan suara yang semakin dingin. "Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti kerja.
Kamu tak punya tempat untuk bersembunyi. Kalau kamu berhenti, aku punya cukup bukti untuk membuat hidupmu semakin sulit. Kamu memalsukan dokumen keuangan di perusahaan Iqbal. Itu cukup untuk membuatmu terjerat dalam masalah hukum yang tak bisa kamu tanggung. Eka terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu Dinda tidak main-main. Semua yang dikatakan Dinda itu benar. Eka tak bisa melarikan diri begitu saja, karena apa yang ia lakukan di masa lalu, kesalahan yang ia coba sembunyikan, akan menjeratnya seumur hidup. Ia merasa benar-benar terperangkap, dan kabur bukan lagi pilihan yang bisa ia ambil. Dinda, tolong. Suara Eka tercekat. Saya hanya ingin lari dari semua ini. Saya tak tahu harus bagaimana lagi. Dinda hanya tertawa pelan, namun tawanya terasa menusuk. Kamu tak akan kemana-mana, Eka. Kamu sudah terlalu jauh terjebak dalam permainan ini. Kalau kamu berhenti, hidupmu akan lebih buruk daripada sekarang. Jadi, kamu lebih baik tetap bekerja di sini dan belajar apa artinya menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kamu buat. Eka hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Semua harapannya untuk kabur lenyap begitu saja, seiring dengan kesadarannya bahwa ia tak bisa lagi melarikan diri dari karma yang sedang mengejarnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun mereka berdua, Iqbal dan Eka, berusaha keras untuk bertahan, mereka tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebanggaan kini hancur berantakan. Mereka berdua terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa mereka hindari. Sebuah lingkaran yang diciptakan oleh kebohongan mereka sendiri dan pilihan-pilihan buruk yang telah mereka buat. Iqbal, mantan suamiku, kini setiap hari menjalani rutinitas yang sangat berbeda dari masa lalu yang ia banggakan. Tidak ada lagi rapat penting, tidak ada lagi mobil mewah yang ia kemudikan, atau acara gala yang ia hadiri dengan pakaian terbaik. Sekarang, ia hanya mengenakan seragam OB yang lusuh, mengumpulkan sampah, membersihkan meja, dan melayani permintaan rekan-rekannya yang dulu pernah ia perlakukan dengan tinggi hati. Bahkan saat ia berjalan melewati staf-stafku, mereka tak bisa menahan tawa kecil atau bisikan yang samar. Mereka tahu siapa dia, dan mereka tahu bahwa pria yang dulu sering membicarakan kesuksesannya kini tak lebih dari seorang pekerja kasar yang terpaksa tunduk pada nasib. Aku tahu betul bahwa Iqbal merasa sangat terhina. Setiap kali aku melintas di kantorku dan melihatnya, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dia tidak berani menatapku langsung. Mata kami hanya bersinggungan sekilas, dan aku bisa melihat bahwa di dalam dirinya ada perasaan malu dan marah yang membara. Namun, meskipun aku tahu dia benci dengan kenyataan ini, aku juga tahu dia tidak punya pilihan lain. Begitulah karma bekerja. Semakin mereka berusaha untuk lari dari takdir mereka, semakin dalam mereka terjerat. Sementara itu, Eka, yang dulunya menjadi istri Iqbal, kini juga merasakan hal yang sama. Ia mencoba untuk bertahan, namun semakin hari ia semakin merasa tersiksa. Gaji yang hanya cukup untuk hidup seadanya dengan anaknya, pekerjaan yang jauh dari harapan, dan penghinaan yang datang dari staf-staf lain semakin membuatnya merasa tak berdaya. Ia selalu menganggap dirinya lebih baik, lebih pintar, dan lebih berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya sekarang sangat berbeda. Tak ada lagi kemewahan atau privilese yang bisa ia nikmati. Tidak ada lagi Iqbal yang bisa membelikan apapun yang ia inginkan. Tidak ada lagi restoran mewah atau belanja di butik-butik terkenal.
Yang ada hanya toilet yang harus dibersihkan setiap hari, meja yang harus dirapikan, dan tumpukan pekerjaan yang tak ada habisnya. Aku bisa melihat bagaimana keduanya saling menyalahkan satu sama lain, mencoba melemparkan beban kesalahan ke pihak lain. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan. Iqbal merasa bahwa Eka adalah penyebab utama kehancurannya, bahwa dialah yang membuatnya jatuh ke dalam lubang kehinaan ini. Sementara Eka, di sisi lain, merasa bahwa Iqbal adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya, memperkenalkannya pada dunia kemewahan yang akhirnya membuatnya terjerat dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Mereka saling membenci, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berdua tak punya pilihan selain bertahan dalam pekerjaan rendahan yang mereka jalani sekarang. Tapi yang paling menyakitkan bagi mereka berdua adalah kenyataan bahwa mereka kini tak lebih dari dua orang yang terperangkap dalam dunia yang mereka sendiri buat. Semua yang mereka lakukan untuk mencari kebahagiaan dan kenyamanan hanya membawa mereka semakin jauh dari keduanya. Mereka tidak bisa kabur, tidak bisa menghindar, karena setiap langkah yang mereka ambil semakin mengarah pada kehancuran yang tak bisa mereka elakkan. Dan aku, sebagai orang yang mereka hancurkan, hanya bisa tersenyum dalam hati, menyaksikan mereka merasakan apa yang selama ini mereka buatkan untukku. Aku tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Mereka berdua sangat ingin keluar, tetapi semakin mereka berusaha untuk lari, semakin dalam mereka terperangkap. Mereka mencoba untuk mengumpulkan uang, berpikir untuk mulai dari awal, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Mereka telah kehilangan segalanya, harga diri mereka, kebanggaan mereka, dan yang terpenting, kontrol atas hidup mereka. Bahkan jika mereka mencoba untuk melarikan diri, tak ada tempat yang cukup aman untuk mereka bersembunyi. Tidak ada lagi jalan keluar. Aku bisa melihat dengan jelas betapa kerasnya hidup mereka sekarang. Eka yang dulu selalu bangga dengan penampilannya yang sempurna kini, harus menghadapinya dengan rasa malu setiap hari. Iqbal yang dulu merasa di atas angin kini hanya bisa menundukkan kepala setiap kali bertemu dengan orang yang dulu ia anggap lebih rendah darinya. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, selain rasa sakit dan penyesalan yang terus menggerogoti hati mereka. Tapi di sisi lain, aku merasa lega. Aku merasa bahwa ini adalah keadilan yang pantas mereka terima. Mereka mungkin berusaha untuk melupakan masa lalu mereka, tetapi aku tahu mereka tak akan pernah bisa benar-benar bebas dari rasa bersalah dan penyesalan. Karma sudah menuntut mereka dengan cara yang tak terduga, dan mereka kini harus merasakannya seumur hidup mereka. Dan aku, yang dulu dihancurkan oleh pengkhianatan mereka, kini merasa lebih kuat dan lebih bebas daripada sebelumnya. Semua yang terjadi adalah bagian dari proses. Mereka terjebak dalam kebohongan mereka sendiri, dan aku hanya bisa menunggu hingga mereka akhirnya menyadari bahwa tak ada tempat yang cukup untuk mereka bersembunyi. Hidupku kini jauh lebih baik daripada yang pernah mereka bayangkan. Aku tidak hanya berhasil bangkit dari kehancuran yang mereka ciptakan, tetapi aku juga menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Sementara mereka, Iqbal dan Eka, terus terjebak dalam rutinitas yang memalukan, terperangkap dalam kehidupan yang penuh penyesalan. Aku yang dulunya dikhianati, kini bisa berdiri tegak, melihat mereka yang dulu meremehkan dan menghancurkan hidupku, jatuh satu persatu, tanpa bisa berbuat apa-apa. Setiap hari, aku melangkah dengan penuh kepercayaan diri. Perusahaanku dan toko kueku kini semakin berkembang pesat, bahkan lebih sukses dari yang pernah kubayangkan sebelumnya.
Bisnis properti yang kumiliki sudah mencakup beberapa kota besar, dan aku terus memperluas jaringan, membangun kepercayaan dari klien-klien terkemuka. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terpuruk karena pengkhianatan, tapi seorang wanita yang mengendalikan hidupnya sendiri, yang mengukir kisah sukses dari kejatuhannya. Bahkan aku merasa ada sesuatu yang sangat menyenangkan dalam melihat keberhasilan ini, keberhasilan yang terbentuk dari kerja keras dan tekad, tanpa bantuan siapapun. Sementara itu, Iqbal dan Eka terus menjalani hari-hari mereka dengan penuh penderitaan. Aku tahu, di balik ekspresi datar yang mereka tunjukkan, mereka merasakan kekalahan yang amat sangat. Iqbal, yang dulu begitu angkuh dengan status sosialnya, kini hanya bisa bekerja sebagai office boy di perusahaanku. Setiap kali aku melihatnya, aku bisa merasakan betapa dalam hatinya ia merasa terhina. Dia pasti merasa sangat sulit menerima kenyataan bahwa hidupnya kini terjatuh begitu dalam. Dan itu semua adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang ia buat. Setiap langkahnya, setiap gerakannya yang kikuk saat bertemu dengan aku atau staf-stafku, menunjukkan betapa dia tidak bisa berdamai dengan nasibnya. Namun, meskipun aku bisa merasakan penderitaan mereka, aku tidak merasa kasihan. Aku tahu bahwa inilah hasil dari pilihan-pilihan mereka yang salah. Karma, yang mereka anggap tidak akan pernah mengejar mereka, kini justru datang dengan cara yang tak terduga. Mereka kini tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah dihancurkan oleh keputusan-keputusan mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi atau berpura-pura. Dunia telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Setiap kali mereka melihatku, mereka tahu betul bahwa aku adalah saksi hidup dari kejatuhan mereka, dan itu membuat mereka semakin tak bisa tidur nyenyak. Aku, di sisi lain, semakin merasa bebas. Bebas dari beban pengkhianatan, bebas dari rasa sakit yang dulu menyiksa jiwaku. Aku memiliki pasangan yang mencintaiku dengan tulus, dan kami membangun kehidupan bersama dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir tentang masa depan. Kami berdua saling mendukung, dan aku merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Sementara mereka, Iqbal dan Eka, semakin terperangkap dalam kehidupan yang mereka sendiri ciptakan. Setiap langkah mereka semakin berat, dan aku hanya bisa tersenyum melihat mereka yang dulu begitu angkuh dan merasa berkuasa kini terpuruk tanpa daya. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghinakan mereka, tetapi hidup telah memberikan mereka pelajaran yang sangat keras. Mereka yang dulu mencibir dan merendahkanku kini harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lebih dari pecundang yang terjebak dalam takdir mereka. Setiap kali aku melihat mereka, aku merasa bangga dengan diriku sendiri, bangga dengan perjalanan yang telah aku tempuh untuk sampai ke titik ini. Dulu aku hanyalah wanita yang penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Tetapi kini aku adalah wanita yang kuat, yang tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga berhasil meraih impian-impiannya. Aku menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah hasil dari keputusan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu mereka, tetapi aku tidak lagi peduli dengan apa yang mereka rasakan. Aku sudah mendapatkan kebahagiaan yang layak aku terima, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah terjebak dalam permainan kotor mereka lagi. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada mereka. Mereka adalah bagian dari masa lalu, dan aku sudah melangkah jauh lebih jauh darinya. Kini, aku hanya bisa tersenyum, merasa lega dan bahagia. Mereka telah menerima karma mereka, dan aku telah mendapatkan apa yang seharusnya aku miliki, kehidupan yang penuh dengan cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Semua penderitaan yang aku alami dulu telah terbayar dengan manis.
Dan itu adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah aku lupakan. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan, kebanggaan, dan janji-janji manis kini hanya tinggal kenangan pahit bagi Iqbal dan Eka. Semuanya telah berubah, dan mereka berdua hanya bisa menyaksikan bagaimana dunia yang pernah mereka bangun bersama. Dunia yang dulu tampak begitu sempurna di mata mereka, kini runtuh begitu saja. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebahagiaan, dan yang ada hanya rasa sakit yang tiada habisnya. Semua yang mereka upayakan untuk lari dari takdir mereka kini berbalik menjadi mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Iqbal dan Eka kini hidup dalam kesendirian. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan mereka. Tidak ada lagi teman-teman yang mendukung. Tidak ada lagi keluarga yang bisa diandalkan. Semua orang yang dulu mengelilingi mereka kini menjauh, dan mereka hanya bisa terjebak dalam dunia yang penuh dengan penyesalan. Aku, yang dulu dihina dan dikhianati oleh mereka, kini bisa berdiri tegak, merasa bebas dari segala beban yang pernah mereka ciptakan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa karma akan datang dengan begitu sempurna, tetapi kini aku bisa melihat betapa tepatnya takdir itu bekerja. Semua yang mereka lakukan untuk menyakiti dan merendahkanku kini berbalik menjadi kenyataan yang harus mereka terima dengan lapang dada, meskipun sulit bagi mereka. Aku merasa bahwa karma telah bekerja dengan sempurna. Aku tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk menghukum mereka. Mereka telah menerima akibat dari tindakan mereka sendiri. Setiap kali aku melihat mereka dalam keadaan terpuruk, aku merasa bahwa ini adalah buah dari perjalanan panjang yang telah mereka buat. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan, tetapi aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa cemas atau khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Aku telah memperoleh semuanya, kebahagiaan, kesuksesan, dan yang terpenting, kedamaian dalam hati. Sementara itu, mereka terjebak dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Iqbal yang dulu tampak begitu perkasa kini harus menghadapinya dengan rasa sakit yang tak terhindarkan. Eka, yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini harus menghadapinya dengan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Semua yang mereka bangun dengan cara yang salah kini hancur tanpa tersisa. Mereka tidak bisa lagi berlari, tidak bisa lagi bersembunyi. Karma telah menuntut mereka dengan cara yang sangat brutal, dan mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana hidup mereka berantakan, satu demi satu. Aku merasa lega. Lega karena semua yang pernah mereka lakukan padaku kini terbayar dengan cara yang tak terduga. Aku tidak perlu lagi berjuang untuk membuktikan apapun kepada mereka. Mereka yang dulu menghancurkan hidupku kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah terjebak dalam hidup yang penuh penyesalan dan kehancuran. Tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri bagi mereka. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Mereka harus menjalani hidup mereka dengan segala konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk yang telah mereka buat. Aku merasa puas, bukan karena melihat mereka menderita, tetapi karena aku tahu bahwa segala yang mereka lakukan terhadapku tidak pernah akan lolos dari hukuman. Semua yang mereka lakukan untuk merusak hidupku kini telah mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Dan aku terus berjalan maju, tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku sudah mendapatkan apa yang pantas aku terima. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan yang terpenting, kedamaian dalam hati. Hari itu, kantor sedang sepi. Semua staf sedang mengikuti pelatihan di luar kota, dan hanya beberapa petugas kebersihan yang tinggal untuk menjaga kebersihan. Aku datang lebih awal dari biasanya, ingin menyelesaikan laporan akhir tahun yang memerlukan ketenangan. Saat membuka pintu ruanganku, aku dikejutkan oleh suara lirih dari sudut koridor. Suara itu
Meski sudah lama tak kudengar dalam nada sememohon itu, langsung ku kenal. Suara Eka. Aku berjalan pelan, menyusuri lorong yang sunyi, hingga menemukan Eka duduk bersimpuh di depan pintu pantry. Ia menangis, tubuhnya menggigil, dan di tangannya ada sebuah amplop lusuh. Ketika melihatku, ia buru-buru berdiri, tapi tubuhnya limbung. Aku menangkapnya sebelum jatuh. "Maaf, Bu, saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan ini," katanya dengan suara gemetar, sambil menyodorkan amplop itu. Aku menerimanya. Di dalamnya, ada surat pengunduran diri yang ditulis tangan. Dan foto anaknya yang kini tinggal bersamanya di gudang belakang kantor. Di belakang foto itu tertulis, "Terima kasih untuk semua pelajaran." Saya menyerah. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, bukan dengan amarah, tapi dengan iba. Bukan iba karena dia lemah, tapi karena dia akhirnya sampai pada titik di mana seseorang benar-benar patah. "Eka," kataku pelan, "kalau kamu ingin berhenti, aku tak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu pergi tanpa tahu arah, kamu hanya akan semakin hancur." Dia terdiam, air matanya mengalir pelan. "Saya tak tahu harus kemana lagi, Bu. Saya tidak punya siapa-siapa." Aku menatap wajahnya yang kini begitu berbeda dari dulu. Bukan lagi perempuan licik yang merebut segalanya, tapi wanita yang benar-benar kalah dari hidup. Dan entah kenapa, di dalam diriku, ada ruang kecil yang melunak. Luka itu memang belum hilang, tapi amarahku telah dikalahkan oleh rasa manusiawi. Besok, datanglah ke rumah singgah yang aku bangun. Ada ruang kosong di sana, untuk ibu-ibu yang sedang berjuang. Bukan OB, tapi pelatihan menjahit. Dia membelalak, tidak percaya. "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, mulailah dari sana." Seminggu setelah Eka meninggalkan pekerjaannya, aku menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Isinya membuatku terdiam lama di kursi ruang kerja. "Dinda, mungkin ini akan menjadi surat terakhirku untukmu." Aku tidak berani bicara langsung. Tapi aku ingin mengatakan hal ini. Aku kalah. Aku hancur. Dan semua itu memang pantas. Aku dulu sombong. Buta. Aku pikir, mencintai orang lain saat sudah punya segalanya adalah hakku. Tapi ternyata, itu adalah kutukan. Karena orang yang kucintai, bukan siapa-siapa. Dan aku, meninggalkan malaikat demi bayangan. Terima kasih karena tidak menjatuhkanku dengan tanganmu. Terima kasih karena tidak membalas seburuk yang kau bisa. Kau hanya menunjukkan siapa dirimu, dan siapa aku sebenarnya. Kalau suatu hari aku tidak ada lagi, tolong, jangan bilang pada anakku siapa aku. Biarlah ia tumbuh tanpa tahu bahwa ayah kandungnya adalah pecundang. Iqbal. Aku menatap surat itu lama sekali. Tak ada emosi yang muncul. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya tenang. Di luar jendela, matahari bersinar lembut. Aku tahu, luka di hatiku tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku telah menang. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku mampu berdiri tanpa membalas. Dan hari itu, aku melangkah keluar dari ruanganku, membawa surat itu, lalu membakarnya perlahan di taman kantor. Biarkan masa lalu terkubur. Biarkan karma bekerja. Dan aku akan terus berjalan ke masa depan, dengan kepala tegak dan hati yang telah memaafkan. Suatu pagi yang biasa, saat aku sedang meninjau proyek perumahan baruku di pinggiran kota, aku memutuskan mampir ke warung kecil dekat pelabuhan. Warung itu dulunya tempat para kuli dan buruh pelabuhan berkumpul saat istirahat. Aku ingin melihat apakah rumor yang kudengar benar,
bahwa Iqbal sudah tidak terlihat lagi di pelabuhan dalam beberapa hari terakhir. Pemilik warung mengenaliku. Ia tersenyum dan berkata, "Bu Dinda, yang dulu sering ibu tanyakan si Bang Iqbal itu, nggak kerja lagi di sini." Aku terdiam. "Kemana dia?" Pemilik warung menunduk sebentar sebelum menjawab. Katanya jatuh sakit. Parah. Sekarang tinggal di gubuk belakang dermaga, sendirian. Aku memutuskan untuk melihatnya sendiri. Jalan menuju gubuk itu berlumpur dan sempit. Di antara tumpukan kayu dan karung goni, kulihat sebuah bangunan reot beratap seng. Di dalamnya, terbaring seorang pria kurus, kulitnya menggelap karena panas, matanya sayu, dan tubuhnya menggigil meski matahari bersinar terang. Itu Iqbal. Matanya terbuka pelan saat mendengar langkahku. Seketika, ia terbelalak. Ada keterkejutan, ada rasa malu, ada penyesalan. "Dinda," suaranya serak, seperti dari dasar sumur yang dalam. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya. Aku tak tahu kenapa aku datang. Mungkin bagian dari diriku masih ingin melihat akhir dari cerita ini. Atau mungkin, aku hanya ingin tahu, apakah seseorang yang pernah menyakitimu bisa benar-benar hancur sedalam ini? "Aku minta maaf," katanya pelan. Tangannya gemetar saat mencoba bangkit tapi gagal. "Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Bahkan, kehilangan diriku sendiri." Aku tidak menjawab. Diamku adalah jawaban dari semua luka yang pernah ia berikan. "Aku nggak minta dikasihani," lanjutnya, napasnya berat. "Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Bukan karena aku jatuh, tapi karena aku dulu terlalu buta untuk melihat siapa yang benar-benar mencintaiku." Aku mengambil satu langkah masuk. Kutinggalkan sebotol air mineral dan kantong berisi makanan ringan di lantai kayu yang lapuk itu. Tak ada kata, "Aku maafkan," yang keluar dari bibirku, karena itu bukan tentang pengampunan. Ini tentang akhir. Tentang seseorang yang memilih jalan salah, dan harus menanggung setiap konsekuensinya hingga titik terlemahnya. Sebelum pergi, aku menatapnya sekali lagi. Lalu berkata, "Aku sudah tidak marah, Iqbal. Tapi hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kau membuangnya dulu. Sekarang, ini sisa yang bisa kau peluk." Ia menangis. Tangis yang pelan, tapi terasa sangat sunyi dan dalam. Aku meninggalkannya di gubuk itu. Tak tahu apakah itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Tapi satu hal pasti, dalam hidup, yang paling menyakitkan bukanlah dibenci, tapi dilupakan oleh seseorang yang dulu kau sia-siakan. Dan Iqbal akan hidup dalam senyap. Sebagai lelaki yang dulu pernah punya segalanya, tapi mengakhiri hidupnya sebagai seseorang yang tak lagi dikenali oleh dunia, bahkan oleh dirinya sendiri.